Selamat malam, salam rahayu, salam Salam pedot. pedot. Terima kasih. Dalam kesempatan malam hari ini kita bisa ngobrol bareng lagi. Ini ditemani dengan sama Gus Grandong, dan untuk Gus Ferry-nya masih absen dulu ini, masih ada keperluan keluarga. Dalam kesempatan malam hari ini kita mencoba untuk membahas soal mental spiritual. Iku sih. Nggih. Dan bagi pemirsa yang suka dengan tayangan channel pedot_del, bisa subscribe, like, share, dan komen. Kita lanjut, monggo Gus Grandong, awali. Kalau masih seneng nggih. Nggih, monggo. Ini ngobrol-ngobrol tentang mental spiritual. Nggih. Mungkin secara pengalaman pribadi saya nih, seperti yang sudah saya mungkin mengerti dalam apa? Saya belajar nih, sama-sama belajar nih. Nggih, sami-sami. Mungkin sebuah mental ini sesuatu kebutuhan manusia yang dibutuhkan manusia. Mental itu kan secara itu sudah dibawa dari lahir mungkin. Setiap manusia sudah dibekali mungkin awalnya. Mungkin dari saya itu kan seperti pengetahuan saya. Mungkin kalau mental itu kalau satu mental diri kita harus kita gali. Terus apa istilahnya diawali rumiyin mawon soal sebelum tahu pembelajaran di pedot_del ini, mental itu seperti apa sekarang, seperti apa dulu, seperti apa wonten mbok menawi wonten pengalaman ten mriku. Kalau menurut saya mental itu Nggih. sebuah sifat manusia. Nggih. Menurut saya nih, Nggih. itu yang bisa dirasakan itu mungkin tentang rasa juga ya. Dirasakan rasa minder, isin. Isin. Itu kan mungkin sebuah mental kekurangan gitu. Sebuah kekurangan kita. Mungkin banyak pembelajaran tentang mental di pendidikan secara sekolahan formal lah. Mungkin kita ngobrol-ngobrol di sini juga butuhkan mental gitu. Ya pasti supaya setiap pembelajaran kan pasti ada untuk pembelajaran soal mental di dalam diri kita sendiri juga kan wonten. Iya, seperti saya alami waktu mungkin dulu nih masih kecil, pasti minderan saya. Setelah itu mungkin dari ke sini apa gitu mental saya pelajari dengan ikut dalam seni bela diri pencak silat. Itu mungkin saya rasakan itu mental saya kok agak kurang, minderan. Nah, minderan. Saya gali dengan fisik semua kali kan bisa terjaga kuat. Maksudnya kan adalah semangat dalam diri kita untuk belajar, untuk melatih mental saya. Mungkin itu pembelajaran dari apa yang dipelajari dari tentang fisik itu. Ada yang mengajarkan buran waktu pemanasan. Itu kan membentuk sebuah mental. Supaya mental itu menjadi kuat. Mungkin kuat dari terpaan. Nah, kalau dianggap lawan itu mungkin lawan. Dianggap kawan juga ya kawan. Dari saya sendiri sih untuk soal mental itu kan sebuah semangat yang ada di diri kita, di jiwa kita. Jadi itu pasti nanti ada gandengannya. Nah, yang namanya mental spiritual. Tapi di sini kan kita masih membahas mentalnya, membicarakan soal yang mentalnya dulu sebelum kita melangkah jauh ke spiritual. Dan kalau soal mental sendiri, kalau bagi saya itu sebuah keharusan kalau untuk saat ini. Mungkin dulu belum tahu dan belum paham soal
mental untuk menghadapi segala sesuatu yang akan kita jalani setiap harinya. Iya. Gitu, Gus. Jadi kan mental dalam berumah tangga itu harus seperti apa. Kalau saya sendiri sudah mengalami itu ya, sudah mulai belajar lah untuk membentuk mental mental yang lebih baik lagi untuk membangun sebuah rumah tangga yang seperti itu. Bahkan dalam usaha juga, bersosialisasi juga itu memang membutuhkan mental. Jadi ya harus benar-benar gimana ya, istilahnya tahan banting dulu. Memang itu ya gitu ya. Nggih. Kita juga harus merasa butuh sebetulnya. Nggih. Merasa butuh dulu. Butuh biar kita ini punya koreksi. Oh, mental saya lemah. Mungkin secara pengen belajar lagi atau pembelajarannya. Itu banyak lagi. Isinan itu sudah tentang isin itu kan mungkin ya kekurangan. Iya, kekurangan dalam jiwa itu. Tapi kan ini kan menyangkut tentang jiwa dan rohani kan, tentang mental ini, pembahasan tentang jiwa dan rohani. Kalau memang jiwanya lemah, itu minder, Mas. Menurut saya dulu minderan, isin, sampai sekarang mungkin masih grogi. Kalau biasa kalau sami kula nggih grogi niku tasik wajar karena ten pedodol niki kan dereng profesional dalam nopo istilahnya membuat sebuah video yang nantinya ditonton banyak orang itu memang butuh mental juga. Makanya kan di sini itu tetap belajar untuk gimana caranya biar kita bisa membentuk mental yang kuat seperti apa, khususnya di pedodel. Mungkin dari mental itu nanti kan berkembang lagi membuat menjadi sebuah karakter. Karakter seseorang. Itu kan di situ kan butuh mungkin pengetahuan, pemahaman yang dari dirinya sendiri bisa menggali, bisa merasakan oh kekurangannya saya di mana. Semua manusia pasti banyak kekurangannya. Mungkin dengan Gus Grandong sampun semerap nih, makna mental niku seperti apa atau gimana? Kalau menurut saya itu mentalnya sebuah sifat karakter itu yang harus kita gali. Mungkin awalnya tentang ada mungkin sifat isin, minderan, tangyos, itu maksudnya dari sifat-sifat itulah kita merasa minderan, terus merasa ketakutan, itu sesuatu gangguan mental sebetulnya. Memang kalau dalam hal kedokteran pun juga sama, dibutuhkan kesehatan dari segi mental, kejiwaan. Iya, karena kebanyakan kan orang itu nggak tahu soal kejiwaannya kita seperti apa. Memang itu nanti berhubungan dengan psikologi seseorang, apalagi untuk anak-anak kita juga kan memang harus butuh mental yang kuat biar nggak gampang terpengaruh kanan kirinya. Iya, dari kanan kiri termasuk dari dalam diri sendiri yang paling bahaya. Itu memang harus dibentuk karakter dengan mentalnya dia. Mungkin kan pembentukan karakter itu ya mungkin perjalanannya butuh proses orang itu. Harus belajar, Gus. Butuh proses, mungkin kan wadah manusia itu seperti itu kan nggak bisa diukur lah maksudnya. Kemampuan itu kan mungkin kalau mungkin pembawaannya sudah mentalnya kuat, sembarang kuat itu mungkin bisa juga orangnya itu tahan banting. Oh pasti kalau sudah mentalnya apapun, masalah apapun bisa dia mengatasinya. Makanya kan kalau saya sendiri ini istilahnya selalu pengen belajar dan belajar terus untuk menerapkan istilahnya mental itu seperti apa. Meskipun dalam sampai saat ini pun saya juga belum paham penjelasan secara detailnya
soal mental, apalagi mental spiritual saya belum jelas, tapi saya sudah berusaha sedikit demi sedikit untuk membentuk mental dalam diri saya sendiri. Nah, yang nantinya itu menjadi prinsip hidup seperti apa. Sebetulnya kalau kita mungkin dari awal nih, awal kita punya keinginan atau kemauan yang berarti menjalankan tentang kerjaan juga bisa. Oh iya, Gus. Itu dibutuhkan mental yang memang harus kita lawan. Karena pulau kalian jenengan ini kan sama-sama pedagang, memang harus butuh mental yang kuat juga untuk menghadapi banyak orang sebab itu. Ya, komplainan, tapi komplainan itu masukan, sebetulnya masukan dari orang lain itu supaya kita itu kuat. Introspeksi tentang diri kita, oh mungkin kekurangan saya seperti ini kan bisa kita perbaiki. Entah itu hasilnya seperti apa, kita cuma berusaha semaksimal mungkin. Itu kalau dalam hal pekerjaan. Kalau dalam hal rumah tangga, sebelum belajar di pedodel sama sesudah belajar di pedodel ini seperti apa? Mungkin kalau di keluarga itu memang perlu dibutuhkan. Satu mungkin dari kan awalnya rumiin sebelum mengenal pembelajaran soal mental spiritual ini loh Gus. Kalau dulu memang awalnya saya perjalanannya seperti apa? Ya mungkin kita masih egois. Ini kan juga termasuk mental yang bukan salah. Yang bukan salah nih, kulo nggih podo-podo belajar dari Semerap nih. Sok menangkar diri, cara anu Jawa ini. Ya kita ki ya tentang keluarga sewaktu belum belajar tentang keluarga. Oh saya ini wis pemarah juga, sering marah-marah, tapi marah-marah itu kalau sudah tahu maksudnya di sini dulu mulai seperti marah yang pokoknya marah, sering marah dan apa, itu mungkin ya gangguan seperti saya ada gangguan terhadap diri saya. Terus mungkin salah satunya kurangnya komunikasi, itu kan bisa juga minder awalnya dari arah komunikasi. Kalau keluarga mungkin ya waktu dulu awal mulanya berkeluarga ya sangat minim maksudnya kan. Dan setelah itu bahwa itu memang berkeluarga itu keberanian sebetulnya, keberanian menghadapi hidup berkeluarga. Ini pengalaman pribadi jenengan ini pengalaman pribadi sesuai persepsi Gus Grandong, sesuai persepsi kula nggih. Kula waktu niku nggih berangkat dari nol. Ya kita mungkin secara tidak langsung, mungkin secara pemikiran itu masih itu kan belum, pemikirannya masih nul putul lah pasti bahasanya nul putul secara tentang pemahaman ini kan belum sempat kita obrolkan. Rencang-rencang kan sering-sering ngobrol seperti gini kita. Kami pulang kan ngonten rumiyin sadurunge mengenal yang namanya pedodel ini. Mungkin saya dulu itu ya istilahnya cuek itu pasti. Terus pengen menangnya sendiri. Kalau ngobrol sama istri pun saya juga apa ya, nggak mau ngalah istilahnya. Tapi setelah saya sering ngobrol di sini, mentalnya itu harus ditata seperti apa. Itu ya lumayan sih mungkin. Karena istri kita sendiri yang nantinya yang akan menilai sih Gus. Bukan kita sendiri. Bukan kitanya sendiri. Tapi itu pasti ada perubahan karena selama saya belajar di sini pun saya juga sedikit banyak mempelajari soal mental spiritual itu seperti apa dan saya terapkan meskipun saya belum detail ini memang belum detail tapi sedikit-sedikit saya terapkan itu memang ada hasilnya juga sih untuk keluarga juga untuk semuanya sih Gus. Untuk menghadapi orang itu harus mentalnya seperti apa, untuk menyelesaikan permasalahan itu kita harus menyikapinya seperti apa. Memang harus butuh pembelajaran soal mental juga, cara kita ngobrol dengan
orang seperti apa, kan butuh juga seperti itu kebijaksanaan lah kan ngoten biasa ini. Mungkin ya kita ini harus banyak koreksi diri, sebetulnya introspeksi. Mungkin secara pribadi kebutuhan dasar dalam berumah tangga, berkeluarga itu satu, mungkin dalam ekonomi. Kebutuhan ekonomi itu yang bisa, kalau mentalnya nggak dibangun, itu pasti ngelukru terhadap tentang masalah-masalah itu. Harus semangat. Makanya itu mental dibangun dulu, mungkin jadi semangat buat kita berusaha pasti mendapatkan hasil lah, uang demi menghidupi keluarga. Nah, memang mentalnya kan harus benar-benar kuat dulu. Kita itu kan harus benar-benar mental yang kuat, semangat yang tinggi kan konten. Jadi untuk menghadapi segala sesuatunya itu pasti akan ada kemudahan nanti. Mungkin kalau saya gitu, yang pertama itu harus bisa berpikir positif lah, maksudnya apalagi kalau di dalam berkeluarga, bertangga ini serba sulitnya gini, awal mulanya kita ini minderan itu jadi sulit berkumpul apa bergaul itu kan, bergaul memang sulit kalau kita tidak dibangun mentalnya. Harus kita paksa mau dulu, makanya dengan kemauan dan kesadaran. Sebetulnya di situ kunci utama, mungkin di situ tentang membangun mentalnya ya, supaya kuat, sering bergaul, sering berinteraksi dengan keluarga, tetangga, itu pasti terbangun. Bahkan belajar di sini pun harus punya mental yang kuat juga, karena kalau nggak punya mental yang kuat pasti sekali datang besok nggak akan datang lagi. Kadang-kadang mental sendiri itu terdapat dari orang lain, itu obrolan dari orang lain. Kita sebetulnya kuat apa enggak menahannya, tergantung diri kitanya sendiri. Karena di sini kan nggak ada pembenaran. Tergantung ke dirinya kita sendiri untuk menahan masalah dari orang lain. Seperti kata-kata yang gak enakan ke telinga, bisa juga itu mengeluarkan emosi tentang amarah kita, meluapkan tentang amarah yang pokoknya ada ejekan, mungkin dari itu ejekan seseorang. Kalau memang itu ejekannya baik, ya apa-apa kita terima. Itu juga tentang masalah mental juga. Tapi mungkin kalau tidak baik, mungkin kita bisa tegur, apalagi tentang menyifat tentang fisik saya, itu mulai mental kita kadang-kadang terganggu. Apakah kita harus melawan dengan emosi kita? Kan kita mungkin diberikan tentang amarah itu pasti diberikan, emosi itu pasti dibawa lah, mungkin dalam kehidupan rohani kita pasti ya itu kan meliputi kan, amarah, emosi kita itu kan amarah. Kan harus sehat dulu mental jiwanya. Nanti kalau dari dalam diri sendiri itu timbulnya nanti kepingin diwah orang lain. Nah itu kesombongan, dari kesombongan nanti itu bahaya juga buat kita. Niku jenenge loro mental. Takutnya kan kalau mungkin tidak bisa mengendalikannya, pengendalian dirinya, mungkin itu menjadi bumerang buat kita. Memang kan butuh yang namanya sehat secara mental itu kan memang dibutuhkan. Maka dalam istilahnya kedokteran pun dibutuhkan juga sehat secara mental, karena itu berhubungan sekali dengan jiwa dan batin kita kan ngonten itu. Karena kadang bukan gampang mempelajarinya, makanya kan pelan-pelan sih penting dilakoni. Banyak proses proses itu kan nggak gampang, melalui terpaan masalah-masalah itu kan pasti dibutuhkan sesuatu yang namanya mental itu tadi. Mungkin dari luar, mungkin dari tetangga sebelah apa gimana, itu kan banyak problem sebetulnya. Mungkin kalau ada kesempatan lagi untuk bisa ngobrol dan istilahnya ada nanti Gus Ferry ataupun Mbak Jimbrong nantinya yang
ikut gabung di sini, kita berdua bisa tanya-tanya Gus. Nggih, mungkin nanti yang lebih lanjut kesimpulannya untuk nantinya kan mungkin beliau-beliaunya yang bisa menjelaskan secara detail tentang apa itu mental, apa itu spiritual. Nantinya kan itu sebuah gandengan ya. Mental spiritual kalau dibalik itu juga nggak bisa. Itu satu komplit pasangan, satu pasangan menurut saya itu pengetahuan saya. Tapi mungkin atau memang pengetahuan saya itu kurang detail, nantinya mungkin nanti biar mereka yang menjelaskan secara detail. Ini cuman mental secara pengalaman diri saya sendiri. Pengalaman awal karena belum kan mungkin kan kerja ngerumangsani rumian karena saya merasa saya belum mampu untuk menjelaskan istilah mental spiritual itu seperti apa. Tidak mampu makanya bridging atau kapan kalau ada kesempatan lagi itu nanti bisa minta penjelasan mungkin ke Gus Ferry ataupun Mbak Jimbrong yang dari kampus Hang Tua itu mungkin lebih jelasnya beliaunya yang nantinya karena yang sudah berpengalaman dan sudah menjalani bukan karena pembelajaran soal secara membaca ataupun apa ya melihat di berita atau apa, tapi beliau ini sudah menjalani secara langsung. Iya, memang kalau tidak dijalankan secara langsung mana bisa kita mengenal kekurangan dan karakter kita itu seperti apa, tidak bisa. Boten saged ngukur mental kita itu seberapa kuat kan nonton. Mungkin kalau secara saya masih tahap belajar nih tentang mental spiritual itu masih tetap belajar. Kita ini berangkatnya tentang mau aja dulu, mau belajar tentang adanya kesadaran, walaupun saya ini gerudal-geradul, ikuti aja arahnya kemana, sambil memahami, sambil melakukan apa yang kita pahami, kita terapkan di keluarga, sudah. Soal ini kalau balik tangga nih, jenengan nih Gus. Selama belajar tentang begini tanpa dodol khususnya kan niku dibutuhkan mental sing kuat. Selama niki jenengan pripun dengan mental seperti apa menghadapi Gus Ferry kali Mbak Jimbrong nih, khususnya Mbak Jimbrong nih kan mireng-mireng kan nate kena mental kali Mbak Jimbrong nih. Kalau dari Semarang nih apa nih guys? Nate kulo saya itu kena mental. Awal mulanya di sini saya itu belajar di Pedadel kena mental. Soalnya saya mengaku tidak merasa mampu dalam segi akademis. Tautannya bukan itu yang diharapkan beliau. Beliau itu merendah secara biar dikasihani kan ada Gus. Merendah. Nah itu saya tidak kelulusan apa SD pendidikan yang tinggi. Soalnya di ilmu hidup dan kehidupan enggak itu yang diperlukan. Secara tidak tahu waktu dulu saya kena mental sampai disemprot secara obrolan itu down saya juga waktu itu down, waduh kok gini ya sempat puri dong puri memang sampai gak kelomorong kan kira salah satu contoh kan ngonten nek ten pedodel nek mboten kuat mentale pasti down mboten balik kan ngonten tapi jenengan nih kok purun balik malih napa niki guys dan saya niat belajar, mau belajar itu dari melatih. Oh iya, mungkin obrolan waktu itu kita masukkan ke dalam diri saya untuk pegangan, maksudnya pengiling-iling opo awake dhewe sing salah, sampaikan menyalahkan orang lain. Nah, kalau resapi, baru saya menyadari tentang oh berarti aku ngene iki salah. Berarti ada orang lain yang mungkin masalah iba ke saya supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, niku masukan terhadap diri saya itu sebuah cambuk pecut buat saya untuk menghadapi selama puri niku mboten nganu nggih istilahnya mboten kumpul mriki niku merenung nggih. Ini berpikir, saya berpikirnya tuh ngene. Oh, ade ngeten iki
apalagi menyalahkan tentang orang tua. Dia tidak mau orang tua sudah melahirkan kita kok disalah-salahkan. Itu kan sesuatu hal yang bodoh, mental tempe, goblok gitu. Sampai menyalahkan orang lain. Kalau memang kita kuat, kenapa menyalahkan orang lain? Kita bisa harus menyalahkan dirinya sendiri dulu nih. Dan saya itu merenung waktu itu ketika habis dimarahin, oh iya, berarti dalam diri saya itu banyak kekurangannya, kurang gini, kurang ini. Saya terus ya dibulak-balik, mungkin dibulak-balik setelah itu kan, oh ya bisa tak rasakan bahwa obrolan orang lain itu bisa benar apa enggak tergantung kita menyikapinya. Itu semprotan istilah mental ingin saking Mbah Jimrong nek saking Gus Ferry rumen pripun wonten apa mboten Gus? Nah, kalau menurut saking Gus Ferry itu orang itu dikasih terus enak terus diujo terus diojo seperti kuasi terus tidak mau orang itu menyakiti tentang perasaan orang lain. Iya, memang nek menurut lo nek kali Gus Ferry kan itu sering malah digunggung digunggung ngelakoni ero salah itu kan ngonten nek selama niki kula ngonten sih kenging mental itu mriki Gus baru nek pun nek di ibaratnya iki lho geni iki panas nah kali Gus Ferry niku dikenging nyoba mboten cukup dikandani cobaan nek ero lak ngleren dhewe ngonten Gus niku mental sing paling kenging nek kula ya, semua orang kan dibekali itu Mas. Ada yang enak dininak bubukan, ada yang langsung didor, langsung ditembak secara langsung menusuk hati itu ada. Tapi itu bisa kadang-kadang orang itu mau enggak seperti ini, kadang memahami enggak tentang semprot apa tembakan pembicaraan yang itu menyakitkan. Aku nih waktu itu ya merasa loro hati, pasti nih. Loro hati seperti apa? Kita rasakan don ya waduh kok ngene mangkel nih mangkel loro ati sejenenge mangkel iki mangkel tapi mangkel itu tak olah terus oh iya aku memang harus bisa untuk memahami ini memahami tentang awake iki salah kayak ngene iki mungkin orang lain iki mesti nenge kekancan seduluran itu ngilingno mengingatkan supaya lagi lebih baik punya pribadi memang kan mriki kan nonton iki to Gus istilahnya nopo nggih kaya Gus Ferry karo Mbah Jimbrong niki kan kadung krungu istilahnya kadung semerap permasalahan awet dhewe Gus jadi gelem gak gelem mereka juga terlibat kan wonten mangane mending teko lorone ora teko patine mending dientekno niku wau daripada mangke mburi-mburine soro kan ngonten makanya kalau dibudaten nek iya nek ora kan kan ngonten mentalnya siap semuanya harus mungkin siap dari tentang fisik mungkin pola pemikiran ya tentang jiwa kita harus dipersiapkan gitu ya mau dulu berangkatnya dari kemauan atas kemauan itu nanti panjang-panjang apa berarti kalau dari kemauan mungkin nanti berkembang lagi memang banyak sekali istilahnya dalam segala hal yang diperlukan itu mentalnya itu kuat itu dalam semua hal memang Gus kan tentu dan memiliki kan istilahnya dereng mumpuni nek ngayai sedanten kan pelan-pelan mawon dirasano memang ya kalau sehat pemikirannya itu memang yo terasa badannya juga enggak sakit-sakitan terutama kalau istilahnya tidur di atas jam 12 malam kita sambil ngobrol hal-hal yang bermanfaat itu kan juga membentuk mental yang kuat juga salah satunya itu bersinggungan dengan orang lain karena kan beda istilahnya kita bergadang melek malam itu sambil nongkrong di warkop ataupun di mana itu beda Gus sama
duduk di sini ngobrol bareng sampai pagi, bahkan setiap hari pun saya sampai saat ini belum pernah merasakan istilahnya sampai masuk angin atau seperti apa. Karena yang diobrolkan di sini itu selalu bermanfaat buat orang lain, orang yang di sekitar kita dulu kan, guys. Itu juga membentuk mental yang kuat juga nantinya. Itu langkah awalnya kalau menurut saya. Nah, ini kan belum sampai benar-benar punya mental yang kuat gitu, tapi masih awalnya aja. Sebenarnya di pekerjaan itu kan banyak pelatihan mental-mental dari orang-orang yang sekelilingnya di tempat kita berjualan. Nah, mungkin kalau di saya di pasar itu gangguan mental seperti itu terhadap diri kita itu banyak hal-hal yang mau dibilang enak ya enak, mau dibilang tidak ya tidak. Tergantung kita menyikapinya. Obrolan dari tetangga sebelah, wah banyak komplainan ini. Kalau kita tampung mana yang lebih baik, sudah tampung aja enggak apa-apa. Nek kalau sudah mungkin saya pelajari, wah itu dari di telinganya sudah terasa. Ini apakah memang buat pembelajaran saya, apa saya mungkin punya kesalahan di situ, saya terima. Apa itu memang posisinya untuk menjadi cambuk buat saya, untuk kita meredam emosi saya. Karena nanti banyak pembelajaran untuk semua itu kan memang harus belajar. Dan nanti kalau di kesempatan yang lain gitu, waktu wonten Gus Ferry kali Mbak Simbrong, jadi kita bisa bertanya dan belajar ke beliaunya langsung. Tapi dengan catatan sedikit-sedikit kan harus dijalankan kan, Mas. Kalau betul dijalankan betul dijalankan, itu namanya hanya menggugurkan. Mangke kuatire ku napa damel copy paste, Gus. Karena kebanyakan tiang niku nek rumiyin nek belajar mriki pengen semerap mawon mantun wonten dijual di luar untuk mendapatkan hal-hal yang negatif kan wonten. Misalkan cari untuk menipu orang dan lain-lain itu banyak sekali. Dulu memang sering di sini, Bos. Nah, kalau untuk saat ini kan harus benar-benar belajar untuk diterapkan pelan-pelan. Dari segi mental dulu, nanti dilanjut dengan spiritual. Entah hasilnya seperti apa hasilnya seperti apa 0,0 berapa persen lah maksudnya kalau di ini cuman mengalir apa adanya. Pembelajaran itu kita saring, mungkin nantinya ada mungkin sudah pendahulunya sudah kalau hadir nanti kita ngobrol kembali. Yang penting kan dilakoni, mboten di copy paste ngoten mawon, Gus. Soalnya kalau merasa ilmunya itu ini sebuah ilmu, sebuah ilmu dengan kasunyatan. Bisa dirasakan kok, kalau mempelajari mungkin bisa dirasakan apa itu tentang emosi, sembarang kali tentang emosi, rasa itu jadi sebuah rasa sebetulnya. Nah, mungkin dalam kesempatan malam hari ini untuk obrolan kita ya sekian dulu mawon ya. Monggo. Mangke dilanjut waktu ada kesempatan lagi dan ada Mbak Jimbrong sama Gus Ferry. Kita bisa langsung tanya-tanya lebih jelasnya. Dan bagi pemirsa, sekian dulu